Nama saya Paulus Gemadi Huar. Saya tinggal di Watu Awer, Desa Atakore, yang wilayah administrasinya sampai di Weteba ini. Mengenai bencana ini, sejak 1967, saya dapat cerita dari Bapak Frans Boli, pengawas Gunung Api Ilewerung, bahwa pada bulan Juli 1947 setelah Gunung Ilewerung meletus, itu datang Petrus Hobalt Sweski dengan satu anggotanya, Johannes Castillo. Mereka buat penelitian, dan hasil dari penelitian itu yang disampaikan oleh Bapak Frans Boli itu bahwa sesudah 20 tahun ke atas akan muncul gunung di laut. Dan kalau gunung di laut sudah muncul, tidak lama lagi Weteba dan sekitarnya akan terdorong ke dalam laut. Tanda pertama itu tahun 1969 di salah satu hari Minggu waktu gunung Iya di Ende sementara meletus itu gempa, itu bagian timur dari lapangan bola di Weteba itu terbang ke dalam. Itu tanda yang saya lihat sendiri, karena tahun 69 saya pindah mengajar di Weteba. Saya juga menyampaikan itu kepada masyarakat, kita waspada. Apabila ada hal-hal yang bagaimana, kita siap berangkat. Pada tanggal 30 Januari 1973, itu waktu pasang naik itu melebihi batas normal. Kami ukur itu lebih dari batas normalnya itu 14 meter. Ikan yang terdampar 6 ekor, saya masih ingat ini. Tanggal 31 Maret 73 muncul gunung di laut, yang selalu orang sebut Gunung Hobart. Pada tahun 1974 di musim kemarau mulai pecah. Di atas itu mulai pecah di jalan raya, jalannya waktu zaman Belanda ya, mereka buka jalan itu, mulai pecah di jalan, semakin membesar, dan pada tanggal 27 Mei 1976 itu dia mulai runtuh pertama. Setelah ada runtuhan itu, ada satu dari Jawa, Insinyur Kartiyoso Sumadipuro, dia yang buat penelitian. Lalu saya tanya, Pak, yang nanti bencananya itu tanah longsor atau apa? Dia bilang bukan, ini tanah merayap. Karena tanah tanpa air, jadi tanah merayap. Dan tandanya akan mulai pecah itu, bunyinya seperti parak besar meledak. Dan tanah ke bawah, dan akan terjadi gempa lokal. Pada waktu gempa lokal itulah yang dia akan bawa material turun dan tutup semua itu, sementara jalur patahannya kan dari Teluk Weteba ke Labala. Sehingga waktu di sini air laut naik, di sini di Labala juga air laut naik, padahalnya putar Tanjung tadi. Kemudian datang lagi satu itu dari UNESCO, Profesor Louis Menason. Jadi kita tanya dia bagaimana dengan situasi ini, dia bilang it is dangerous. Dan satu-satunya cara pindah. Pada waktu 79 Profesor Louis Menason dari UNESCO datang, juga dia sampaikan seperti itu. Dan saya juga sudah pindah ke atas, sehingga saya selalu sampaikan di masyarakat di atas dengan di sini, karena tanda-tanda alamnya itu yang menurut Pak Kartiyoso, kalau air merah itu, air yang berwarna merah mulai muncul di tempat yang bukan mata air, itu sudah dekat. Dan benar dia muncul di Teluk Weteba. Saya lihat itu dan saya sampaikan juga masyarakat di Laukoba dengan di sini waspada, tetapi di Laukoba tidak boleh turun lagi. Waktu bunyi besar itu terjadilah bencana itu. Dan yang membuat masyarakat antara dua mau pindah atau tidak itu waktu kunjungan Gubernur Ben Boy. Dia katakan tanah ini subur, dia cabut ubi kayu di pinggir sungai sana. Lalu dia bilang tanam koli lebih banyak seperti di Saburoto. Selesai baru dia sampaikan,
"You segera atur mereka pindah keluar." Jadi Pak Camat bilang, "Ya tapi nanti saya bisa dibunuh, Bapak Gubernur." Tapi kemudian omong-omong ke sana, Pak Camat mereka pindah ke Karangorap. Jadi saya sampaikan mereka, saya bilang semua sudah aman. Kalau mereka tidak mau pindah, jadi mereka mati tidak apa-apa. Yang pentingnya bahwa kamu sudah selamat. Nah, tapi banyak yang saya sudah sampaikan, siaga. Karena orang lebih banyak berpegang kepada legenda, tetapi tafsir legenda dalam adat itu yang banyak lupa. Hanya kita 1-2 orang saja yang dengar itu tsunami. Itu hanya mereka, bencana yang mereka sebut itu apa, Mai Coba Tenggelam.